Aku mencintaimu suamiku, kisah nyata. Cerita ini adalah kisah nyata di mana perjalanan hidup ini ditulis oleh seorang istri dalam sebuah bacalah. Semoga kisah nyata ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga menjadi pengingat bagiku. Ketika ku sudah melangkah ke dalam kehidupan baru, cinta itu butuh kesabaran. Sampai di manakah kita harus bersabar menanti cinta kita? Hari itu, aku dengannya berkomitmen untuk menjaga cinta kita. Aku menjadi perempuan yang paling bahagia. Pernikahan kami sederhana namun meriah. Ia menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu. Aku bersyukur menikah dengan seorang pria yang soleh, pintar, tampan dan mapan pula. Dia sudah sukses dalam karirnya. Kami akan berbulan madu di Tanah Suci. Itu janjinya ketika kami berpacaran dulu. Dan setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh ke Tanah Suci. Aku sangat bahagia dengannya. Dan dianya juga sangat memanjakan aku, sangat terlihat dari rasa cinta dan rasa sayangnya padaku. Banyak orang yang bilang kami adalah pasangan yang serasi. Sangat terlihat sekali bagaimana suamiku memanjakanku. Dan aku bahagia menikah dengannya. 5 tahun berlalu sudah kami menjadi suami istri. Sangat tak terasa waktu begitu cepat berjalan walaupun kami hanya hidup berdua saja karena sampai saat ini aku belum bisa memberikannya seorang malaikat kecil, bayi, di tengah keharmonisan rumah tangga kami, karena dia anak lelaki satu-satunya dalam keluarganya. Jadi aku harus berusaha untuk mendapatkan penerus generasi baginya. Alhamdulillah saat itu suamiku mendukungku. Ia menganggap Allah belum mempercayai kami untuk menjaga titipannya. Tapi keluarganya mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu dan adiknya tidak menyukaiku. Aku sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka. Namun aku selalu berusaha menutupi hal itu dari suamiku. Di depan suamiku mereka berlaku sangat baik padaku, tapi di belakang suamiku, aku dihina-hina oleh mereka. Pernah suatu ketika 1 tahun usia pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan. Mobilnya hancur. Alhamdulillah suamiku selamat dari maut yang hampir membuatku menjadi seorang janda itu. Ia dirawat di rumah sakit pada saat dia belum sadarkan diri setelah kecelakaan. Aku selalu menemaninya siang dan malam sambil kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku sibuk bolak-balik dari rumah sakit dan dari tempat aku melakukan aktivitas sosialku. Aku sibuk mengurus suamiku yang sakit karena kecelakaan. Namun saat ketika aku kembali ke rumah sakit setelah dari rumah kami, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu, adik-adiknya dan teman-teman suamiku. Dan di saat itu juga, aku melihat ada seorang wanita yang sangat akrab mengobrol dengan ibu mertuaku. Mereka tertawa menghibur suamiku. Alhamdulillah suamiku ternyata sudah sadar. Aku menangis ketika melihat suamiku sudah sadar. Tapi aku tak boleh sedih di hadapannya. Kubuka pintu yang tertutup rapat itu sambil mengatakan, "Assalamualaikum," dan mereka menjawab salamku. Aku berdiam sejenak di depan pintu dan mereka semua melihatku. Suamiku menatapku penuh manja. Mungkin ia kangen padaku karena sudah 5 hari matanya selalu tertutup, tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya erat. Setelah aku menghampirinya, kucium tangannya sambil berkata Assalamualaikum.
Ia pun menjawab salamku dengan suaranya yang lirih namun penuh dengan cinta. Aku pun senyum melihat wajahnya. Lalu, ibunya berbicara denganku, "Fis, kenalkan ini Desi, teman Fikri." Aku teringat cerita dari suamiku bahwa teman baiknya pernah mencintainya. Perempuan itu bernama Desi dan dia sangat akrab dengan keluarga suamiku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan orangnya juga. Aku pun langsung berjabat tangan dengannya. Tak banyak aku bicara di dalam ruangan tersebut. Aku tak mengerti apa mereka bicarakan. Aku sibuk membersihkan dan mengobati luka-luka di kepala suamiku. Baru sebentar aku membersihkan mukanya. Tiba-tiba adik iparku yang bernama Dian mengajakku keluar. Ia minta ditemani ke kantin. Dan suamiku pun mengizinkannya. Kemudian aku pun menemaninya. Tapi ketika di luar adik iparku berkata, "Lebih baik kau pulang saja. Ada kami yang menjaga abang di sini. Kau istirahat saja." Anehnya, aku tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku dengan alasan abang harus banyak beristirahat dan karena psikologisnya masih labil. Aku berdebat dengannya mempertanyakan mengapa aku tidak diizinkan berpamitan dengan suamiku. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiriku dan